Selamat kita berjumpa kembali di Dapur 1890. Firman Allah jayalah sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, kesempatan ini kita akan berbicara tentang hidup dalam iman. Itu topik kita, yaitu hidup dalam iman. Bagaimana hidup dalam iman? Itu adalah hidup orang Kristen. Atau juga kita akan melihat yaitu makna dan mekanisme hidup Kristen. Ya. Itu sama arahnya. Bagaimana hidup Kristiani itu? Nah, itu bagaimana yang sering Anda dengar, ya saya hidup dengan iman. Saya hanya hidup dengan iman. Sering masuk di telinga kita. Orang Kristen menyatakan dia hidup dengan iman. Tapi mari pada saat ini kita memeriksa apakah betul banyak di antara kita yang hidup dalam iman. Atau itu sekedar mengucapkan. Seperti sekarang ini banyak orang mengucapkan kata Allah, tetapi tidak dalam maknanya, tidak dalam konteks yang seharusnya. Sehingga boleh dikata kata Allah itu terlalu murah. Demikian juga dengan istilah iman atau hidup dalam iman. Karena pada kesempatan ini, mari kita lihat bagaimana hidup dalam iman, yaitu seperti yang juga memang itu disampaikan oleh Rasul Kristus sendiri. Khususnya Rasul Paulus dalam Galatianya pasal 2 ayat 20 bagian B, ya. Dan hidupku yang aku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Itu Galatia pasal 2 ayat 20 bagian B-nya. Jadi hidup yang dia hidup waktu itu adalah hidup oleh iman. Hidup dalam daging itu adalah hidup hanya oleh iman. Itu pengakuan dari sang rasul. Sekaligus ia mau saksikan bagaimana kehidupan itu. Bagaimana dia hidup dengan hidup barunya. Sebelumnya dia tidak hidup dengan hidup semacam itu. Tetapi ketika dia percaya kepada Kristus, dia menerima Yesus di dalam kehidupannya. Namun katanya, bukannya aku lagi yang hidup saja, ya, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, itu yang dia sambung dengan hidup di dalam daging sekarang adalah hidup dalam iman saja. Nah, saudara-saudara, kita harus melihat, saya merumuskan berdasarkan pembacaan Alkitab dan juga kehidupan Kristiani saya, dan pemahaman, pendalaman dan kehidupan walaupun dengan keterbatasan dan masih berdosa. Karena kita tidak luput dari jatuh bangun, tetapi kita dapat mulai dengan pengalaman hidup dalam iman. Sehingga saya rumuskan hidup untuk kehidupan melalui penghidupan. Ini rumusan saya tentang apa yang Paulus maksudkan itu. Sekali lagi, hidup, bahasa Inggrisnya live, untuk kehidupan. Jadi untuk life melalui hidup dalam daging atau living. Jadi live
for life through living. Itu. Jadi sekali lagi rumusan yang saya berikan di sini ialah hidup untuk kehidupan melalui penghidupan. Memang bahasa kita sangat terbatas Indonesia, tetapi bahasa Inggris lebih kaya. Kalau mereka sebut dengan hidup, nah itulah kehidupan kita, masih bernapas, ya. Kesempatan. Tapi kalau bilang life, itu makna kehidupannya. Hidup dengan mutu. Itulah hidup yang Yesus katakan, akulah hidup. I am the life. Yesus tidak katakan, I am live. No. He live when he resurrection. Dia hidup ketika dia bangkit. Tetapi dia menyatakan, dia itu bukan saja hidup. Sebab kalau bahasa Indonesia, wah dia masih hidup-hidup. Nah. Demikian juga dengan kehidupan manusia yang disebut dengan living dalam bahasa Inggris. Living itu penghidupan. Kehidupan demi kebutuhan jasmani. Itu diistilahkan dengan living. Jadi live, life, and living. Hidup dalam iman adalah hidup di mana mekanisme kehidupannya akan memberikan makna dalam kehidupan itu. Nah, saudara-saudara, saya mau mengutip juga satu lagi ayat, bukan satu ayat ya. Ada satu bagian di dalam pernyataan kesaksian Paulus sekaligus himbauan kalau jemaat Tuhan atau orang Kristen mau hidup sungguh-sungguh dalam iman, maka apa saran Paulus? Apa kata firman Allah? Apa kata Alkitab di dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat 3? Yang bunyinya begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itu Kolose pasalnya yang ke 3 ayat 1 sampai dengan 3. Jadi kalau kamu mengaku Kristus dengan lidahmu yang keluar dalam hati bahwa Kristus itu dibangkitkan Allah, maka engkau yang mengaku itu juga akan dibangkitkan dengan Allah. Ini yang ditantang oleh Paulus. Kalau engkau dibangkitkan juga dengan Allah, kalau engkau adalah anak-anak Allah, kalau engkau adalah orang Kristiani, kalau engkau adalah orang percaya, maka cari perkara yang di atas. Pikirkan perkara yang di atas. Dua itu. Fokuskan perkara yang di atas. Bagian lain Paulus juga menyatakan itu. Fokuskan dia yang duduk di sebelah kanan Allah. Hidup yang berfokus kepada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Sebab itu Ibrani pasal 12 ayat 2. Ya. Fokuskan
yaitu Kristus yang duduk di sebelah kanan. Kehidupan Kristus itu harus berfokus. Dengan fokus itu, maka kita akan memikirkan perkara yang di atas. Ada orang bilang, wah kamu jangan dulu pikir-pikir di atas. Kita ini masih di bumi. Kedengaran seperti betul. Tapi itulah yang banyak telah menyesatkan manusia. Dari panggilan Kristus yang duduk di sebelah kanan. Itu berarti Anda bergeser fokus. Atau ada yang memang sama sekali kehilangan fokus hidup. Gejalanya dapat kita lihat dari bagaimana cara dia mau mengisi kehidupannya. Bagaimana cara dia memaknai kehidupannya. Di situ manusia sekalipun menyebut dirinya Kristen, tapi dia telah kehilangan jalannya yang sebenarnya. Dia telah melenceng. Dia telah tersesat dari panggilan sorgawi. Rasul ini menyatakan, aku berlari dengan fokus kepada tujuan. Karena tujuan kehidupan ini, itu yang disebut dengan life itu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidup ini adalah suatu investasi yang ada, yang nanti akan dinyatakan apabila Kristus menyatakan diri. Kan itu ayat ini menyatakan. Dan oleh karena itu, maka di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan daging, hendaklah engkau memikirkan untuk menginvestasikan hidup. Itulah life. Itu adalah kehidupan yang tidak terbatas. Anda hidup di dunia ini paling tinggi itu tidak mencapai 100. Tetapi kehidupan yang Allah bangun untuk manusia adalah kehidupan yang tidak terbatas. Tidak terbatas ini Allah mau supaya kita hidup bukan saja karena kesempatan yang panjang yang tidak lagi akan berakhir, melainkan bermakna. Dan itulah life. Itulah kehidupan yang memiliki mutu hidup dengan Allah. Dan oleh karena itu Paulus menyatakan, kamu telah mati. Kita ini telah mati, tetapi kita hidup di dalam Allah. Kita bukan mati nanti ketika kita putus napas. Tidak. Saudara-saudara ingat ini. Hidup ini kita sudah mati. Makna kehidupan Kristen bukan nanti ketika Kristus bangkit yang kita investasikan, tetapi maknanya sekarang ini. Di dalam Efesus pasal 2, kamu telah dibangkitkan, bukan akan dibangkitkan. Kamu mati dengan Kristus, kamu mati dalam kehidupan ini, dagingmu, kamu menyangkal dirimu, kamu memikul salibmu, dan kamu hidup dengan Allah. Dan itulah investasi hidup. Saudara-saudara,
Pada kesempatan ini, firman Allah mengajar kepada kita, lebih khusus kamu yang percaya kepada Yesus Kristus, kamu yang berkata hidup dalam iman, mari mekanisme iman, hidup iman itu mewujud di dalam engkau. Maka engkau sedang memberi makna kepada hidup itu. Hidup dalam iman. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Demikian Galatia 2 ayat 20 bagian B. Kiranya firman Tuhan ini akan membangun hidup iman. Damai sejahtera, hidup iman.